kita, saudara. Engkau yang layak terima pujian kami, ya Tuhan. There is no other name that is more beautiful than the name of Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, we worship you, Lord. Oh, Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. Your name is beautiful, Jesus. Didn't want heaven without
Firman Tuhan berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia Allah yang mendatangkan kebaikan atas setiap kita, orang-orang yang mengasihinya. Kami mau mengalami anugerah-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya, kami pasti mengalami mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Katakan semua bersama-sama. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan dengan iman, percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Kami percaya Tuhan, sungguh kami percaya. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku, dalam hidup setiap kami. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku dan bagi setiap saudara. Mujizat masih ada bagiku. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada bagiku. Mujizat-Mu nyata, perbuatan-Mu yang ajaib kami alami. Kesembuhan, pemulihan, jawaban doa dan terobosan Engkau Tuhan. Syadara-lama-rama-rama-rama ya syanda.
Sembah Dia. Sebab Engkau segalanya Tuhan. Dan hanya kepada Yesus kami berharap, percaya. You're everything, Lord. You're everything for our life. And there is no one like you, Jesus. Jesus. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Jesus, you're enough for me, Lord. Oh, we thank you, Lord. And everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. And everything I need is in you. Jesus, Lord, everything I need. One more time, say it together now. Christ is enough for me. Christ is enough for me. We shall not want. We only need you, Jesus. Everything, Lord. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Come on, say with me. Say with all your heart. Christ, you are enough for me. Oh, Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Oh, Christ is enough for me. Christ
Shalom saudara, saya berdoa kita semua terus ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Ada pertanyaan, bagaimanakah seseorang dapat mempersembahkan persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah? Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas paradigma baru dalam melakukan ibadah yang sejati. Pada masa pandemi COVID-19, tentunya kita memiliki kesulitan untuk melakukan pelayanan atau kegiatan rohani. Dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Rasul Paulus menasihatkan kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Sedangkan saat ini kita tidak bisa beribadah di gereja. Apakah ayat ini masih relevan? Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan maknanya. Yang pertama, kata hidup. Hidup yang dipakai berasal dari kata Yunani, zao, yang secara harfiah berarti bernafas atau tidak mati. Bukan hanya itu saja, kata ini juga mengandung makna segar, kuat, dan efisien. Yang kedua, kudus. Kata kudus yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, hagios, yang secara harfiah berarti sakral atau murni, tidak bercacat secara moral. Orang percaya yang dikuduskan artinya dipisahkan dan disiapkan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang ketiga, berkenan kepada Allah. Kata berkenan yang dipakai di sini berasal dari kata Yunani, evarestos, yang secara harfiah berarti menyenangkan atau dapat diterima. Dari ketiga makna tersebut, kita dapat memahami bahwa mempersembahkan tubuh kepada Tuhan haruslah menggunakan seluruh potensi atau karunia yang terbaik yang kita miliki, disertai dengan pertobatan dari dosa, berjalan sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai keinginan kita. Dengan melakukan itu semua, kita sedang melakukan ibadah yang sejati. Dalam konteks perjanjian lama, pemahaman persembahan sebelumnya selalu merujuk kepada hewan kurban. Dan hewan yang mau dipersembahkan haruslah tidak bercacat celah. Namun, karena Kristus telah mati bagi kita di atas kayu salib, maka Paulus menekankan bahwa tubuh kitalah yang menjadi persembahan itu sendiri. Artinya, dimanapun kita berada, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 cakupan di mana kita bisa melakukan ibadah yang sejati. Yang pertama, keluarga. Keluarga adalah persekutuan gereja dalam ukuran yang terkecil. Dalam keluarga ada peran sebagai orang tua, suami, istri, dan anak. Apapun peran yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita harus kita jalani dengan sepenuh hati. Kehendak Allah di dalam keluarga kita dapat dilihat dari Efesus 5 ayat 22 sampai 28 dan Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Sebagai pasangan suami istri harus menjaga kekudusan dengan setia pada pasangannya. Sebagai orang tua, mendidik anak dengan nilai-nilai firman Tuhan. Sebagai anak, kita bisa menghormati dan berbakti kepada orang tua kita. Yang kedua, lingkungan pekerjaan. Kita dipanggil tidak hanya untuk bekerja, tetapi harus menghasilkan buah. Dan lakukan suatu hal yang lebih dari yang diminta atau do extra miles. Seperti pimpinan yang selalu mendukung bawahannya untuk bekerja lebih produktif dan tidak lupa untuk memberikan apresiasi untuk setiap pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan kita yang bekerja dapat do extra miles dengan bertanggung jawab dan proaktif untuk melakukan pekerjaan dan memberikan hasil yang terbaik. Nasihat Rasul Paulus bahwa apapun yang kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pekerjaan dan ibadah adalah satu kesatuan. Melakukan yang terbaik dalam setiap aspek pekerjaan kita adalah wujud nyata dari ibadah kita kepada Tuhan. Yang ketiga, lingkungan sekitar. Manusia adalah makhluk sosial dan kita lahir di bangsa ini yang memiliki keberagaman. Dalam masa pandemi saat ini, pasti makin banyak orang yang merasakan imbasnya. Disinilah peran kita orang percaya untuk memperhatikan dan membantu kelangsungan hidup mereka. Amsal 19 ayat 17 menulis, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Inilah saatnya kita menolong orang di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Seperti apa yang dikatakan Ibrani 13 ayat yang ke-16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekarang kita memahami bahwa kehadiran kita di dalam keluarga, lingkungan pekerjaan, dan lingkungan sekitar adalah wujud nyata
dari paradigma baru dalam mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah di zaman ini. Jadi, yes, Roma 12 ayat 1-2 masih sangat relevan di zaman sekarang. Saudara dan saya dipanggil untuk menjadi persembahan yang hidup dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ingatlah bahwa kita orang percaya yang akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib. Sehingga banyak orang mengenal Kristus melalui hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, semua katakan amin. Lihat kiri kanan, kasih shalom dulu saudara. Wow, ibadah pagi yang diberkati Tuhan. Oh, silakan duduk semuanya. Tuhan baik, praise the Lord. Baik, tema yang akan saya sampaikan pagi ini memasuki bulan Oktober bulan depan, tapi ini hari adalah hari yang terakhir di bulan ini, yaitu revive again, bangkit kembali. Ya, revive again. Kita sering kali mendengar kata revival, ya. Revival seperti kebangunan rohani. Tapi hari ini mari kita mengerti arti daripada kata revival atau bangkit kembali, ya. Tentunya revival punya arti yang sederhana. Yang pertama bagi saya adalah waktu kemuliaan Tuhan turun memenuhi rumahnya. Sekali lagi, waktu kemuliaan Tuhan turun datang ke dalam rumahnya. Turun ke baitnya. Di mana bait Allah? Maka jelas firman Tuhan, Rasul Paulus berbicara di dalam Kristus kita yang adalah ciptaan baru. Maka kita tahu bahwa inilah tempat kediaman Allah, bait Allah. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berbicara, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Diulang kembali oleh Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Perhatikan, saya memberikan penekanan di sini, kata kamu adalah bait Allah. Boleh angkat tangan saudara, katakan saya adalah bait Allah. Wah, kenapa? Karena Roh Allah, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, itu sudah ada di dalam kita. Dikatakan kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, kita milik Allah. Sekarang katakan, saya milik Allah. Jadi kalau kita milik Allah, sang pemilik bebas setiap saat untuk memasuki rumahnya. Sang pemilik bebas bekerja di dalam hidup kita. Sang pemilik hidup ini bebas melakukan apa saja, dan kalau saudara memberikan keleluasaan kepada Roh Kudus untuk mengerjakan hal-hal yang mulia, yang indah, yang besar, maka saya percaya Roh Kudus bersukacita. Roh kebenaran menginsafkan kita akan dosa, menolong kita, menghibur kita di saat kita rasanya hari-hari ini tertekan. Oh, Roh Kudus memberikan jalan keluar. Roh Kudus itu in action, saudara. Dia adalah kuasa Allah yang tak terbatas, yang dapat menolong kita yang terbatas untuk melakukan hal-hal yang besar bagi Allah, memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Kiranya hari ini rumah hidup ini dipenuhi dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan kehadiran Allah itu sendiri. Sejak awal tadi, hamba Tuhan Paulus membawa kita menyanyikan hadirat-Mu memenuhiku. Ya, ini tempat kudus-Mu Tuhan. Dan puji Tuhan, waktu Tuhan berikan saya lagu ini, saya tulisnya di pesawat terbang menuju Amerika. Di tempat ketinggian itu pun saya tahu Roh Kudus hadir di rumahnya. Sehingga pada waktu Symphony Worship meminta
Pak Johan minta satu lagu yang membawa kita dekat. Saya tiba-tiba di pesawat saya bisa tulis, ya saudara. Dan saya nggak mungkin menyanyi di pesawat, saya lari ke kamar mandi, ya di toilet, dan saya mulai nyanyi di situ. Wah rasanya bisa. Saya rasakan kehadiran Roh Kudus kuat. Sejak awal duduk di tempat ini saya juga merasakan atmosfer surga turun, Roh Kudus hadir di rumahnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Arti yang kedua daripada revival di mana kemuliaan Allah, siapakah sang kemuliaan? Yesus. Yohanes 1 ayat 14 jelas firman itu telah menjadi manusia dan diam di tengah-tengah di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan Bapa kepada anak Kristus yang datang ke dunia. Dan dikatakan Yesus sang kemuliaan itu. Jadi sekali lagi, kalau yang pertama tadi arti daripada revival yaitu kemuliaan Allah masuk ke dalam baitnya, Yesus. Ya. Yang kedua, arti daripada revive again adalah to bring back to life. Yang mati akan dibangkitkan. To bring back to life berarti sebelumnya ada sesuatu yang mati. Orang Kristen gereja hari ini ada, numbernya ada, prosentasenya ada, tetapi apakah hidup? Apa yang sudah pernah ada dan sekarang hilang? Sejarah gereja mencatat kok saudara. Bagaimana gereja-gereja yang awalnya hidup, kehilangan roh Allah, kehilangan hadirat Allah. Sehingga mereka practicing melakukan segala sesuatu menjadi terbiasa dengan tanpa Roh Kudus. Sudah perhatikan, liturgia cuma nyanyi, doa, pengumuman banyak, fellowshipnya banyak, tapi kehilangan kuasa, kehilangan kehadiran Roh Kudus. Lambat laut akan mati, saudara. Jangan kaget. Kalau ada di belahan yang lain dunia, ada gereja-gereja orang-orang Kristen yang tiba-tiba decline, gereja-gereja mati. Kenapa? Karena kehilangan kemuliaan Allah. Jadi arti daripada revive again adalah bangkit kembali, to bring back to life. Kembali mengalami kehidupan. Apa yang pernah ada dan sekarang hilang. Mungkin saudara di rumah, saudara yang ada dalam keadaan hari-hari ini berkata, waduh kasih Tuhan kayaknya akan Tuhan, kasihku kepada Tuhan dan pada jiwa-jiwa kok kayaknya luntur hilang. Mungkin juga iman mulai goyah hari-hari ini. Benar enggak Tuhan mengasihi kita? Kenapa diizinkan badai ini berlarut-larut? Kegairahan akan Roh Kudus, passion untuk beribadah berkurang. Passion for the lost, untuk jiwa-jiwa. Semua orang selfish, tapi saya lihat justru berbeda. Di Singapura, di gereja kita, melalui kul-kul yang ada, kegairahan itu luar biasa, saling tolong, saling bantu, kirim vitamin, kirim makanan, beri informasi yang baik, kirim firman Tuhan, kirim lagu-lagu penyembahan, kirim pesan-pesan, dan ajak orang untuk dekat sama Tuhan. Tapi ada banyak yang kehilangan kegairahan. Kehilangan kebenaran, kehilangan sukacita, kehilangan kesuciannya kepada Tuhan. Dan inilah perlu saatnya pagi ini kita mendengar. Kita perlu mengalami kebangkitan kembali. Boleh berikan kata amin, saudara. Amin, haleluya. Nah, mari kita melihat. Revival di Alkitab dituliskan, revival di Israel pernah terjadi. Karena Tuhan pakai satu orang, namanya Elia. Hari ini mungkin saudara berkata, Tuhan cuma aku loh di dalam keluarga. Yang sungguh-sungguh, mungkin suami, mungkin istri, mungkin keluargaku enggak ada. Cuma aku satu-satunya yang masih on fire, berapi-api sama Tuhan. Yang lain kok padam. Saudara, Tuhan mau pakai saudara. Jangan pernah ragu. Elia taat sama Tuhan. Elia manusia biasa, tapi dia telah berdoa dan Allah mendengar doanya. Elia seorang yang serius berbicara sama Tuhan, Tuhan tolong bangsa ini kok mulai rebel,
berontak. Bangsa ini kok mulai menyembah Asyitoret dan Baalnya daripada yang dibawa oleh Raja Ahab dan diproklamirkan di bangsa itu. Bangsa ini sudah rusak. Bangsa ini sudah mati rohani. Maka Tuhan pakai Elia. Dan saudara, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 8, ya, 1 Raja-Raja 18, maka kita lihat pertandingan antara Nabi Baal dan Elia. Elia seorang diri. Kalau kalah bertanding, mati dia. Pasti dia dipenggal kepalanya. Tapi Allah itu membela, walaupun satu orang, tapi dia punya api Allah, punya pesan Tuhan, punya Roh Kudus. Allah tetap membela orang itu. Katakan amin. Elia. Haleluya. Pada waktu api turun membakar, kemuliaan Tuhan turun, maka seluruh Israel bertobat. Mereka melihat, menyaksikan, Tuhan dialah Allah. Mereka langsung berseru, Tuhan dialah Allah. Saudara, terjadi kebangkitan, kebangunan. Yang mati rohani di Israel bangkit, mempercayai bahwa Allah itu hidup. Selain Elia, maka dikatakan seluruh Israel hari itu bertobat kembali. Satu bangsa mengalami lawatan Roh Kudus, lawatan Allah. Saudara, Tuhan bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita berdoa untuk negeri ini. Supaya Tuhan kembali melawat negeri Singapura. Di mana saudara dan saya ditempatkan hari ini. Tuhan melawat negeri-negeri kita. Bangsa yang ada. Hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita. Supaya revival juga terjadi di masa sukar ini. Justru karena banyak orang yang hari ini tidak serius sama Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tetapi diperlukan Elia untuk bangkit. Saudara, revival pernah terjadi bukan saja satu bangsa yang besar melalui satu orang. Tapi juga terjadi di rumah-rumah. Gereja baru dimulai di dalam buku Kisah Para Rasul. Rasul-rasul sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Dan mereka melihat siapa saja perlu dilayani. Sebuah paradigma baru sedang terjadi. Dan tiba-tiba Rasul Petrus melihat penglihatan binatang haram yang turun dalam bungkus yang besar. Dan Tuhan bilang, makan. Dia, oh ini haram. Makan 3 kali. Orang Yahudi beragama tidak akan makan binatang-binatang haram. Sudah mesti baca di Perjanjian Lama. Di kitab Levitikus. Saudara disuruh makan. Baru dia terbuka. Karena Tuhan bilang apa yang aku bilang haram. Halal, jangan kamu bilang haram. Apa sih artinya ini penglihatan ini kok? Tiba-tiba datang. Tentara-tentara. Orang-orang hebat ketuk pintu. Di Yope, di rumah Petrus tinggal. Dia nginap di rumah namanya Simon juga. Ini Simon Petrus tapi Simon penyamak kulit. Ya, pembuat bisnis karpet kulit mungkin begitu. Dikatakan, Tuanku minta engkau datang ke rumahnya. Di Kaisaria. Ini orang Itali, tentara Itali. Israel waktu itu kan di bawah Roma. Saudara, jadi dikatakan dia mendapat penglihatan untuk memanggil kamu datang. Menceritakan tentang keajaiban Allah. Petrus baru ngeh, saudara. Oh, dia ini Gentiles, orang asing, bukan orang Yahudi. Tapi Injil, berita kabar baik Kristus, bukan cuma untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang non-Yahudi. Karena Yesus pernah memberikan amanat, pergi jadikan sekalian bangsa. Enggak bilang jadikan bangsamu. Saudara, kalau hal itu terjadi sama kita, apa yang terjadi? Kita suruh pergi melayani orang-orang yang rasanya nggak mungkin. Bahkan yang menganiaya. Bahkan orang-orang yang keras, punya kepercayaan yang aneh-aneh, yang melawan, yang menganiaya. Saudara, Petrus harus pergi. Dan terjadilah di rumah Kornelius. Dikatakan Kornelius ini orang baik, orang saleh. Beribadah. Kornelius banyak memberi sedekah kepada orang-orang Yahudi yang miskin waktu itu. Jadi Kornelius ini adalah perwira tentara orang Italia. Pengen dengar
dan Petrus khotbah. Saudara bisa melihat revival terjadi di rumah Cornelius di Kaisaria. Dalam Kisah Rasul pasal 10 dikatakan Cornelius mengundang semua keluarganya, keluarga inti, sanak familinya, keluarganya, ditambah sahabat-sahabatnya. Ada orang lain di rumah Cornelius. Mereka dengar Injil, mereka dengar langsung pada waktu Petrus khotbah, tiba-tiba saudara pasti berapi-api, Roh Kudus datang. Cornelius dan semua yang hadir dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Wah, itu berapa lama saya nggak tahu seperti apa. Mohon kenapa berhenti? Saudara, Roh Kudus tercurah luar biasa. Dan mereka dibaptis, dipenuhi Roh Kudus. Wah, mereka mendapat bahasa-bahasa baru nih orang-orang Itali. Saudara perhatikan. Dan setelah itu mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, zaman sebelum Yesus, ya, zaman sebelum Yesus, maka mereka semuanya menanti-nantikan apa yang akan terjadi. Tapi setelah Yesus, sekarang kita, maka kita hari ini dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Saudara, terjadi revival. Kebangunan rohani di rumah Cornelius. Loh, Cornelius dikatakan ini berdoa dan Allah mendengar doanya. Loh, saudara. Tapi Allah tahu bahwa Cornelius perlu Roh Kudus. Perlu the power. Perlu the presence and the power of Holy Spirit. Tuhan tahu bahwa Cornelius harus diperbarui. Dulu dia beragama. Dia mengikut Allah. Tapi Kristus Sang Juru Selamat sudah datang. Kristus Mesias penebus dosa sudah ada. Sebab itu mereka dibaptis kepada Yesus Kristus. Jadi satu dengan Yesus Kristus. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Adakah di antara saudara, anak-anak saudara di rumah-rumah di masa yang sulit ini, yang gereja kita nggak bisa kumpul dulu di bawah 900.000 orang. Saudara, tapi saudara berkata, wah sudah waktunya aku perlu dibaptis. Jangan keraskan hati. Dan saudara hari ini kalau di rumah bisa terjadi lawatan dan Roh Kudus dicurahkan. Kenapa tidak hari ini dikul-kul di rumah saudara waktu engkau berdoa. Waktu engkau Tuhan bisa datang dan menjamah kita. Terjadi revival di rumah Cornelius. Revival juga terjadi bukan saja di rumah-rumah. Dan saya yakin Cornelius pasti pakai Tuhan selanjutnya buka pintu pelayanan ke Roma. Makanya Alkitab tulis kitab Roma. Salah satu menurut saya pasti Cornelius buka pintu. Dia perwira, dia kaisar, dia saudara tentara yang hebat. Saudara, terjadi kebangunan rohani, Allah datang di dalam pemberian penyembahan kepada Tuhan. Bait Salomo. Mari kita lihat kisahnya, pasti saudara tahu. Kalau saudara baca 1-2 Tawarikh pasal yang ke-6, saudara mesti baca di rumah karena waktu saya nggak cukup. Nanti bagian ayat-ayat terakhir itu doanya Salomo itu hebat, saudara. Doa luar biasa. Doa Salomo, doa seorang yang sukses, orang muda yang diangkat, seorang yang kaya raya, seorang yang punya hikmat Allah. Tapi doanya, saudara baca nanti. Ya, professional businessman, saudara-saudara hari ini yang hebat, yang sudah Tuhan angkat, apapun profesi kita, doa Salomo ini betul-betul luar biasa. Dan pada waktu dia mengakhiri doanya, maka 2 Tawarikh 7 ayat pertama dikatakan di sini, setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. The glory of God fill his house. Ini di halaman depan bait Allah. Pada waktu api turun membakar persembahan, binatang-binatang yang banyak dipersembahkan oleh Salomo dan seluruh ibadah Israel sedang menyembah Tuhan. Di zaman itu kan mereka menyembah ikut polanya Daud. Pasti sudah ada alat-alat musik semua. Pasti ada tari-tarian. Pasti ada nyanyian puji-pujian yang naik. Waktu nyanyian Mazmur Ascending naik ke Yerusalem ke bait Allah. Wah, itu selebrasi pesta rohani yang luar biasa. Saudara, api turun, kemuliaan Tuhan turun.
Dan apa yang terjadi di dalam bait Allah itu awan Shekinah glorinya turun. Awan kemuliaan. Sehingga para imam yang di luar bersama Salomo gak tahan, semua tersungkur. Mungkin ada yang slain begini, mungkin ada yang prostrate begini. Tapi semua datang merendahkan diri. Dan dikatakan Salomo berkata, Tuhan engkau suka berdiam di rumahmu. Dan Tuhan menyatakan aku mau berdiam di rumahku. Hari ini ingat saudara, bahwa Allah rindu berdiam, stay in the house. Tuhan Allah ingin berdiam di bait Allah. Kalau hari ini ada di antara kita yang merasa kering, merasa kita, karena kita mungkin hari ini diganggu oleh polusi, diganggu oleh berita, diganggu oleh keadaan, diganggu oleh batasan-batasan yang ada. Beda dengan 2 tahun yang lalu. Maka hari ini saya berkata haleluya. Kiranya Tuhan mau hadir dan kalau sudah buka hati maka revival, kebangkitan dari hidup kita akan terjadi. Katakan haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimanakah hari ini worship dan prayer kita bisa mengundang kemuliaan Allah turun. Membakar segala hal yang gak kudus, tapi yang kudus, yang mulia. Iman kita, kasih kita, hati kita, kebenaran. Semuanya bisa dipulihkan oleh Allah. Tuhan ingin membangkitkan, menghidupkan kita. Nah saudara, untuk itu kita perlu melihat 3 langkah kebangunan rohani. Dalam pribadi, rumah tangga, gereja, dan bangsa. 3 langkah. Maka saya melihat setelah itu di dalam 2 Tawarikh pasal 7 tadi ayat 1, api turun membakar. Tuhan setuju dengan ibadah Salomo. Bait Allah ditapiskan. Dan sekarang ayat selanjutnya dikatakan Tuhan itu ngomong. Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan, mengikuti, melakukan apa yang diperintahkan Allah, maka kesejahteraan, maka kamu akan berkembang, maka kamu akan diberkati luar biasa. Tapi Tuhan bicara juga, Tuhan ingatkan. Ayat yang ke-13 dari 2 Tawarikh 7, ini ayat yang populer yang sering kita dengar, ayat 14 ya. Bila mana aku menutup langit, sehingga tidak ada hujan, nggak ada panen, nggak ada rezeki. Ya di waktu itu. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, goncangan, badai ekonomi. Semua yang diharapkan menghasilkan sesuatu hilang. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Hari ini kita juga alami pandemi COVID-19. Penyakit sampar. Dan umatku yang atasnya namaku disebut. Merendahkan diri. Berdoa. Dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, maka Tuhan berbicara, kalaupun seluruh badai itu terjadi, maka kalau umatku yang atasnya namaku, kita punya Allah yang hidup dan namanya adalah jelas Yesus Kristus. Katakan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan dan Allah. Raja yang akan datang, saudara. Dan merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik dari jalan jahat. Maka aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka. Ada 3 hal. Yang pertama, tentang kerendahan hati, humility. Yang kedua, mencari Tuhan, kejar, lapar dan haus akan Tuhan. Yang ketiga, berbicara tentang berbalik dari jalan-jalan yang jahat, artinya hidup benar atau hidup kudus. Yang pertama, kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kunci untuk kebangunan rohani pribadi. Banyak orang menunggu pendeta khotbah, suasana ibadah yang seperti dulu. Sekarang kan enggak. Tapi kebangunan rohani dimulai dari pribadi-pribadi yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab itu saya beri satu judul, kerendahan hati dan berdoa. Ini sebuah keadaan di mana kita developing humility spirit. Ini harus dikembangkan. Saudara mungkin sudah rendah hati, mungkin saudara sudah seorang yang humble, tapi mesti terus dikembangkan. Karena pada waktu belum jadi apa-apa, bagus, terbukti. Ya. Tapi setelah diangkat, doanya kan naik, tidak turun, kepala bukan ekor. Setelah dipromosi, setelah diberkati, setelah wah aku, kami, hebat. Saudara lupa.
Sebab itu humility ini mesti dikembangkan. Terus rendah hati. Seperti Yesus yang mengajar dengan lemah lembut dan rendah hati. Saudara. Nah, di dalam kerendahan hati, hal yang pertama bicara tentang hidup ini kan suka sekali bikin salah, dosa. Daud pernah bikin salah fatal. Mazmur 91 dia datang bertobat. Saudara, hati yang gampang bertobat dan menghargai nasihat. Jadi pada waktu hamba Tuhan, Nabi Nathan datang memberi ilustrasi dan Daud berkata, wah gak benar orang itu yang merampas, membunuh, mesti dihukum. Nabi bilang, ya itu kamu raja, Tuanku raja, itu Anda. Daud gak langsung marah, memecat Nabi, suruh bunuh, disingkirkan, ya, dieksekusi, no. Tapi Daudnya hatinya langsung bertobat. Saudara, hari ini mari kita semuanya menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Kalau ada di antara kita diingatkan, yuk jangan lupa. Karena tadi Voice of Pentecost berkata tentang jangan tinggalkan ibadah, jangan tidak tertanam. Kalau ada yang menasihati di kul, you kok melancong ke gereja macam-macam, ngapain? Di sini you diproses. Di sini you lihat kebaikan Tuhan. Di sini you dibaptis dulu. Diberkati nikahmu. Engkau ngalamin banyak hal. Sekarang kamu sudah naik, sudah hebat. Cari yang lebih hebat. Lupa rumahnya. Kalau ada seorang anak kita pengennya nginep di sebelah rumah lebih besar. Pasti orang tua sedih loh saudara. Ya. Nah haleluya. Di sini firman Tuhan berkata 1 Petrus 5. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ya. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Orang muda menghargai yang lebih senior. Tapi semua orang rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Saling mendahului untuk memberi salam. Rendahkan dirimu terhadap satu dengan yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kalau Allah menentang permintaan doa seperti apapun, ya Tuhan belum jawab. Rendahkan dirimu dan berdoa. Berdoa itu artinya kita mempercayai bahwa Tuhanlah sumber tempat kita minta. Berdoa artinya Tuhanlah sumber tempat kita untuk minta restu, bimbingan, penyertaan, dan pertolongan dari Dia yang lebih kuat dari kita. Berdoa artinya kita semua tahu bahwa keterbatasan kita, kepapaan kita, bahwa Dia tidak terbatas. Saudara, di sini kita belajar Allah menentang yang congkak, mengasihani orang rendah hati. Kalau belas kasihan Tuhan turun sama kita, sudahlah apa saudara minta sama Tuhan, Tuhan bisa kabulkan. Boleh bilang amin saudara. Haleluya. Ada orang-orang yang merasa dirinya hebat, congkak, sombong. Amsal 16 ayat 18 bicara, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Kalau ada orang jatuh jangan dijudge, jangan dihakimi lagi. Ingatkan, Tuhan mengasihi dia waktu orang itu bertobat. Saudara, ada orang-orang yang merasa diri paling hebat, jasanya paling besar. Tapi di sini firman Tuhan, Mika pasal 6 ayat 8 berkata, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Adil, setia, rendah hati di hadapan Allah. Bagian yang kedua, langkah untuk revival pribadi, keluarga dan bangsa dan gereja, maka harus ada haus dan lapar akan Tuhan. Tadi hamba Tuhan telah mengutip, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ya, akan kebenaran. Haleluya. Hari ini kalau orang udah merasa kenyang, dia nggak perlu makan. Tapi Tuhan bicara soal rohani. Kita belum bisa menyerap semua kebenaran firman Tuhan. Haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, di tengah keadaan seperti ini, orang yang haus dan lapar akan kebenaran mereka akan dikenyangkan, dipuaskan.
Hari ini banyak orang yang lapar secara mental, jiwanya. Straits Times itu hari Kamis kemarin menyebutkan bahwa 80% daripada guru-guru Singapura dari primary sampai itu ya, mereka katakan COVID ini telah melukai kesehatan mental mereka. 80% guru-guru di Singapura. Ini serem juga, saudara. Berakibat kepada anak-anak. Kenapa? Karena dikatakan 80% dari mereka itu kerja ya 45 jam seminggu. Gak normal ini. Ini udah over. Ya. Dulu saya punya sekolah, maksimum guru-guru native speakers itu mengajar hanya 32 jam satu minggu. Ini 45 jam dan saudara, sehingga Singapore Counseling Center berkata ini udah sangat berat. Ya, 60% dari mereka mengalami katanya physical health decline, kesehatan fisik yang menurun. 43% setengah daripada semua yang disurvei mengatakan relationship, hubungan-hubungan mereka menjadi rusak dengan keluarga, karena para parents di sini juga telepon dan lain sebagainya. Sudah mereka kerja lembur di rumah, di sekolah, dan setiap saat harus siap menuntun melalui Zoom. Capek, saudara. Dan dikatakan mereka, sepertiga dari mereka gampang jatuh sakit, insomnia, irritability, dan juga mereka sakit kepala. Nah kalau guru mengalami itu, dan murid mengalami itu, murid juga frustrasi di rumah dengan orang tua, ada satu keadaan mental health yang perlu diawasi, perhatikan. Bagaimana dengan keluarga orang tua? Bagaimana dengan ekonomi? Ini keadaan yang ada. Apakah hari ini kita mau cari Tuhan? Firman Allah berbicara. Supaya saudara-saudara yang hari ini mengalami keadaan apapun, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 55 ayat 6. Dan Yeremia pasal 29. Ayat yang ke-12, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Rendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa, cari Tuhan, kejar haus dan lapar. Apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Dan yang ketiga dikatakan, maka Tuhan akan revive. Tuhan akan tidak hanya memulihkan, tapi membangkitkan, menghidupkan. Tuhan bicara sama Salomo, kasih tahu rakyat. Hari ini firman ini berlaku untuk kita. Hidup komitmen dalam kekudusan. Jauhi yang jahat, meninggalkan kejahatan. Maka aku akan memulihkan keadaan dan negeri mereka. Saudara, commit to holiness, commit for holiness. Karena firman Allah di dalam perjanjian lama dan baru sama. Dikatakan gereja dibangun di atas dasar nabi dan rasul. Perjanjian lama, nabi-nabi bicara. Jadi perjanjian lama tidak dibuang, saudara. Perjanjian baru, rasul-rasul bicara. Dan dikatakan dalam Imamat 22 ayat 32-33. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus. Allah itu kudus. Supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu, akulah Tuhan. Boleh angkat tangan, katakan Tuhan, engkaulah Allah. Amin. Allah yang kudus, ya. Dan Allah yang kudus melihat manusia yang jatuh, manusia yang berdosa, manusia yang gak bisa ditolong, maka yang kudus datang, inkarnasi menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus yang kudus. Haleluya. Dan ayat yang terakhir, 1 Petrus pasal pertama ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus tidak akan menjadi Tuhan dan Allah kalau dia tidak kudus. Yesus adalah Allah yang kudus. Haleluya. Mari kita semua hari ini bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa, saudara. Kalau saudara rindu revival, Tuhan tidak hanya memulihkan tapi membangkitkan engkau dari kematian-kematian rohani. Maka dia sanggup. Milikilah humility spirit, humble in spirit. Milikilah hunger, thirsty for God and His word. Milikilah
kekudusan, holiness in spirit, holy in thought and deed. Dalam pikiran dan perbuatan. Buka kedua tangan saudara. Oh Ramahasya, mari musik isi. Oh Ramahatakaralababa. Tuhan, seperti kemuliaan-Mu yang turun di bait-Mu yang kudus. Hari ini kami bawa hidup kami, hati kami. Kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan. Ampuni kami. Sekarang kami mau datang dengan merendahkan diri di hadapan-Mu. Lawati hidupku Tuhan. Lawati bait-Mu ini. Lawat bait-Mu ini Tuhan. Lawat rumah-rumah kami, keluarga kami. Lawat gereja kami kembali. Oh Roh Kudus mengalirlah. Oh yang sudah lama tidak lagi bisa berdoa, sekarang angkat doamu. Lawat anak-anak muda Tuhan, Engkau pasti berikan masa depan. Karena rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Terima itu. Oh lawatan Roh Kudus di rumahmu, di kul. Oh di gereja kami. Tuhan membarui kami. Tuhan menyegarkan kami. Tuhan refresh us in your presence. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini umat-Mu akan membawa persembahan syukur juga. Umat-Mu bisa bersyukur karena Engkau baik. Mengingat segala kebaikan Tuhan. Oh Ramahatakala. Urapi, berkati. Taburan-taburan ini menjadi benih yang subur. Untuk melebarkan pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah. Dalam nama Yesus. Di tangan anak-anak-Mu. Tuhan percayakan berkat surgawi. Berkat surgawi yang gak dicuri iblis. Karena Tuhan menguduskannya. Berkati anak-anak-Mu yang menabur. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Puji Tuhan. Semua saudara di ibadah pertama ini, tempat ini juga penuh ya. Haleluya. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Tuhan. Berkat yang seutuhnya kami terima dari Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Persekutuan dengan Roh Kudus-Nya menyertai kita sekalian sekarang. Bahkan sampai Kristus datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami merindukanmu. Semua kita katakan amin. Silakan duduk.